Keindahan Luwu Utara terpampang indah seperti nama bupatinya, Ibu Indah Putri Indriani. Luwu Utara bukan saja tentang hamparan lahan kelapa sawit ataupun sisa-sisa endapan lumpur dan tanah dari sisa-sisa banjir bandang yang menggerus hulu sungai. Buka itu pintu cepat, buka cepat. Para pijat juga ada nih. Nah, kalau aku boleh. Pertama aku ke kemana? Sedikit. Oke. Jadi kita mau kemana? Kita ke Rongkong. Ya, perjalanan kami kali ini untuk berguru di Tanah Masake, Tanah Rongkong. Hujan menjadi pembuka jalan kami menuju Kabut Tipis Rongkong. Rongkong berada di Kabupaten Luwu Utara, kawasan yang berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut, yang bentang alamnya dominan kawasan hutan dan pegunungan. Dusun Salurante menjadi perisinggahan kami untuk berguru dan memaknai hidup di Tanah Masake. Berjarak 45 km dari kota Masamba, kami harus menempuh perjalanan 4 jam dengan kondisi jalan yang saat ini dalam tahap pengerjaan. Konon dulu kala, sebelum adanya proyek pemerintah untuk perbaikan jalan, untuk menempuh jalur ini sangat tidak memungkinkan menggunakan kendaraan seperti yang kami gunakan, sebuah mobil LCGC yang lebih cocok untuk digunakan di perkotaan, bukan di jalanan off-road. Bukan oke-nya. Di sana. Terus Saja. nih. Oke deh. Lagi terus udah. Dingin Dusun Salurante menyambut kami. Di tengah perapian kami melepas lelah, dihangatkan obrolan dari tuan rumah dan jagung rebus. Pagi menyongsong. Selamat datang 2021, sapa kami dari Tanah Rongkong. Meninggalkan para bocah bermain dalam dingin pagi, saya mencoba memotret keindahan Tanah Masake. Yang menarik bagi saya secara pribadi itu adalah salah satunya adalah ini, beberapa lumbung-lumbung tani itu terbuat dari kayu, atapnya dari kayu. Berbeda mungkin dari di daerah lain yang atap-atap untuk lumbung padinya mereka itu menggunakan atap seng, tapi masyarakat di Rongkong ini menggunakan kayu sebagai atapnya. Salah satu alasan yang lainnya membuat saya untuk ke Rongkong, seperti yang kemarin sempat saya diskusikan sama istri, bahwa kita harus ke Rongkong. Kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita yang lain, bahwa ada satu warisan budaya di Tanah Rongkong, yaitu tenun mereka. Ketakutan saya secara pribadi adalah ketika anak-anak muda, anak-anak generasi muda itu tidak mengenal hasil budaya leluhur mereka, bisa saja seperti tenun Rongkong itu diklaim oleh orang lain misalnya. Karena sudah banyak bukti-bukti nyata bahwa karya budaya kita itu diklaim oleh negara lain. Ketakutan saya seperti itu. Selain itu, anak-anak sekarang harus tahu bahwa ada makna filosofi daripada tenun Rongkong itu. Jadi mungkin itu yang akan membuat perbedaan daripada perjalanan-perjalanan kita.
bahwa perjalanan kita bukan cuma saja memotret tentang sisi keindahan dari bentang alam Indonesia, tapi juga belajar tentang ternyata kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang diwariskan oleh budaya, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana menjaga budaya itu tetap ada. Nah, jika generasi-generasi muda ini hanya sibuk dengan gadgetnya mereka, sibuk dengan sosial media mereka tanpa memberikan manfaat, saya takutnya bahwa tidak ada lagi yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita ke depannya. Dan di Tanah Rongkong banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana cara mereka bisa menghargai alam, bagaimana cara mereka bisa menghargai budaya yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Jadi untuk bagi kawan kata yang sudah mulai jenuh dengan rutinitas perkotaan, dengan sosial medianya mereka, ayo ke Rongkong. Jalan mengenal, karena masyarakat Rongkong itu sangat-sangat ramah, sangat-sangat ramah. Dan itu adalah ciri khas daripada masyarakat-masyarakat di desa pedalaman seperti ini. Sepanjang perjalanan saya kemarin itu, saya melihat bahwa pemerintahan Luwu Utara itu sudah mulai ada perhatian lebih terhadap masyarakat di daerah ini. Akses jalan menuju ke Rongkong ataupun ke Seko itu sudah mulai digarap. Mungkin juga pemerintahan Luwu Utara paham bahwa memutus mata rantai kemiskinan, memutus mata rantai buta terhadap teknologi, salah satunya adalah membuka akses jalan. Dan saya memberikan apresiasi yang besar terhadap pemerintah masyarakat Luwu Utara dengan membuka akses jalan seperti ini juga. Sama halnya juga membuka peradaban baru. Jadi kami masyarakat yang terus terang merasa penasaran tentang bagaimana budaya di Tanah Rongkong terbantu. Tapi masih banyak PR-PR besar untuk pemerintah di daerah seperti ini, seperti akses listrik. Karena salah satu tempat saya menginap malam ini itu listrik itu masih belum ada. Listrik belum ada, tapi uniknya adalah masyarakat sekitar menggunakan turbin air untuk menghadirkan listrik. Jadi sekali lagi bahwa ketika alam dimanfaatkan secara proporsional, maka alam bisa memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kita. Jadi ya, pilihan untuk bijak untuk mengelola alam itu adalah pilihan yang tepat menurut saya. Sebelum matahari semakin tinggi, saya diajak berkeliling oleh Aram, pemuda dari Salurante, untuk melihat jalur jalan yang konon dulu adalah jalur ojek termahal, dan melihat rencana pembukaan salah satu objek wisata baru nantinya di wilayah Rongkong. Luar biasa. Dan kita menemukan aspal. Sudah ada aspal di Tanah Rongkong. Ya, sebuah aspal, sebuah hal biasa, tapi menjadi sebuah jawaban dari hadirnya peradaban baru. Jalur ini adalah jalur yang menghubungkan dari Masambah ke Rongkong dan Seko, yang konon dulu bisa ditempuh hingga berhari-hari, apalagi jika di musim penghujan. Diharapkan adanya perbaikan jalan ini, jarak tempuh yang awalnya hitungan hari bisa dipangkas menjadi hanya hitungan jam. Dan semua jadi motoran tidak. Berarti jadi jalur pendakian nanti nih. Ada jalurnya dibikin, juga belum juga. Di sana, yang tempat yang dilihat itu saya masuk. Yang Sekolemo. Oh, di dapur di sini kah? Iya. Gua sama dapur. Menikmati kopi, saya mendengarkan cerita Aram, pemuda Salurante, tentang tanah kelahirannya ini. Dari Salurante ya. Damai dia. Iya. Damai. Udah tadi malam tuh mana? Damai dia. Karena Saat itu dia. yang buat enak di daerah Salurante, view-nya itu masih alami, masih khas wilayah pedalaman. Kemudian saya sukanya keramahannya orang-orang di sini. Jadi kita tamu tidak merasa menjadi seorang tamu, menjadi keluarga di situ. Ini bagusnya juga tuh.
Wah, kurang padi. Ada ikan di bawah, ada sediakan tuh. Di bawah sudah kurang padi tuh. Minyak ikan itu. Oh, berarti padi, berarti tuh Ada ikan di bawah. ada dikasih masuk ikan juga di dalam menunya jadi Jadi itu subuh juga tuan. Subuh juga padi. jadi satu kali menggarap bisa dapat Ikan. padinya, bisa dapat ikannya juga. Alami itu masih banyak kayunya dia. Kan beda penebangan kayu di luar dan di sini. Kalau di luar itu kan ada dia upah juga kan. Anu dia, yang upah apa tuh. Tapi di sini enggak. Jaga dia lawan si alamnya. Berarti tidak sembarang juga orang boleh tebang Enggak, dipilih juga. tebang Gua pohon. ambil kayu, dipilih juga. Terus ambil kayu. Ayah dari ayah di kampung kok. Dia ambil kayu, mana kayu di sini di kampung. Sini enggak. Kenapa yang kanan? Kali kalau ada tuh, pun tidak semua aja boleh pergi kebun. Ayo lupa ya, ayo di sana ada di kebun di sana dia, Iya, banget. Ada anak-anak itu, kebun sana coklat. Ini ayo nanti bawa ini, dan berkembang. Kenal itu dulu ini, nanti ayo diubah baju dulu. Oh yang itu dulu di rumah, tidak ada payah loh, Iya. dan lokasinya. Kan dulu kan di rumah bikin tuh. Kan dibikin lokasi. Buatkan untuk galeri tentunya di galeri seninya. Itu wisatawan tuh ada dari luar semua. Yang Jawa. Datang jauh-jauh dari Jawa datang ke sini cuma untuk Ya. Padahal kalau dipikir, banyak dia diampu di luar. iya. Tapi ini kita pilih. Saya bilang di mana tuan sini. Selain kopi dan bentang alam yang indah, Tanah Rongkong memiliki cerita tentang tenun. Daerah ini sejak dulu kala telah mewariskan kekayaan kebudayaan dari sebuah tenun. Kami berdiskusi tentang kekayaan kebudayaan ini dari seorang ibu. Ibu Hadiah, seorang penenun dari Tanah Rongkong. Wanita asli Salurante yang diwariskan ilmu bertenun dari turun-temurun, menceritakan tentang proses dari tenun Rongkong yang masih mempertahankan cara tradisional. Berarti prosesnya ini Bu, pemintalan dan segala macam masih tradisional Bu. Iya. Pemintalan ada di situ. Angkai mai mafia. Yang warnanya juga. Pewarnanya masih pewarna alami. Iya. Oh, Akar kayu itu. jadi Ini ini pemintal nanti. oh ini menggunakan akar kayu Bu di Yang merah ini. untuk warna merahnya. Yang ini. Yang hitam itu daun kayu juga. Oh, daun kayu dia Iya. gunakannya. Berarti teknik pembuatan untuk ini Bu diajarkan turun temurun Iya, dari nenek moyang. dari nenek moyangnya. Ya. Ini kain ini cuma 2 di Rongkong. Ini tenunan sama ini. Cuma 2, tidak ada batik. Oh, tidak ada batik Iya, Ibu. cuman ini dengan ini. Dari nenek moyang kami. Tidak ada yang lain. Berarti cuma di daerah Rongkong saja dan di Iya. Tidak ada batik. Baru sekarang itu ada batik. Oh, berarti batik yang dijual di pasaran itu Bu, berarti bukan batik dari Tanah Rongkong, Bukan, itu di belakang. Ciplakan. Iya. Berarti harus ada peranan pemerintah untuk mengembalikan lagi sebenarnya bahwa ini sebenarnya kekayaannya orang Rongkong Ibu nih. Iya. Tidak ada batik. Tidak ada batik. Ini saja dengan dari nenek moyang kami. Jangan kita percaya kalau ada orang bilang ini batik Rongkong. Itu bukan aslinya. Motif di kain tenunan Rongkong itu diambil, dikirim. Tapi kalau secara adat turun-temurun budaya yang ada di Rongkong itu bukan batik tapi tenunan. Tenun yang sebenarnya yang aslinya itu cuma tenun. Cuman kan ibaratnya sesuai dengan kemajuan zaman dirubah menjadi batik. Batik. Batik kan sekarang lagi tren. Kalau yang kita pakai ini Ibu, dia dalam bentuk motif celup Ibu di. Iya, yang ini. Ini. Roto. Ini motifnya buah-buah. Sama dengan halnya ini. Ini anu tenun. Apa makna filosofinya Bu? Apa arti dari? Artinya itu
Di mana orang Rongkong pergi, biar jauh kemana harus bulat hati, saling baku ingat. Artinya ini motif ini. Biasanya yang pemesan Bu, yang pemesan untuk bahan-bahan tenunan seperti ini dari mana dia? Menghasilkan Dasarnya itu. Yang apa? Yang biasanya pembeli untuk karyanya Ibu. Orang dari Jakarta saja, tidak ada orang di sini. Malahan orang dari luar yang datang ke sini untuk beli karyanya kita. Iya, tidak ada orang di sini. Berarti masyarakat Sulawesi belum begitu paham tentang tenunan. Paham, tapi sudahlah. maksudnya orang luar dari wilayah Rongkong masih datang ke sini, dia sering beli kayak gini tuh tidak bahan baku sebenarnya nih dari benang yang dipintal dari kapas pertama tuh dipintal menjadi benang. Cuman nih orang kalau datang ke sini langsung ambil yang jadinya, dia bikin baju atau kertas, selendang bisa. Tergantung dari motifnya. Biasanya Ibu satu helai tenunan seperti ini berapa lama waktu proses pembuatannya? 6 bulanan Bu. Dengan harga berapa Bu biasanya dipasarkan untuk kain tenun? Ini kalau begini ini harga, kalau dikasih itu dijahit begini jadi satu nih, harga 4,5 juta. 4.500.000. Ada 5 juta, ada 6 juta. Tergantung besar dari anunya. Tergantung besar dan motifnya. Dan motif. Dari pemerintah sendiri, apa sudah ada sumbangsi atau ada bantuan sebagai pengrajin? Apa ada? Tapi Pak, saya kelompok saya sekong mandiri usaha sendiri. Berdikari sendiri Dia Bu. berdikari sendiri. Nggak pernah dapat bantuan. Belum ada bantuan dari pemerintah untuk Tidak ada sama sekali dari satu pun rupiah. Kalau temanku yang lainnya dapat, kalau saya tidak. Tenun Rongkong sebuah karya dari warisan leluhur yang memiliki kekuatan filosofi di dalamnya. Mungkin banyak kawan kata yang berpikir, selembar kain tenun dengan harga 4.500.000 terasa mahal. Akan tetapi, jika kita kalkulasi dengan waktu pengerjaan selama 6 bulan atau sekitar 180 hari, perharinya Ibu Hadiah hanya mendapatkan Rp25.000. Dengan proses yang sulit dan dikerjakan dengan ketekunan dan nilai seni yang tinggi, kami berpikir tenun ini bisa mendapatkan harga yang lebih pantas. Serta, kita harus mulai berpikir kembali bahwa Sulawesi itu dasarnya adalah wilayah dengan kultur penenun, bukan batik. Mengapa kita tidak memperkenalkan wujud karya ini seperti kultur yang diwariskan oleh nenek moyang kita? Sebuah karya yang butuh perhatian dari pemerintah. Bukan saja karyanya, tapi juga manusia-manusia yang berjuang untuk pelestarian hasil budaya ini. Kami meninggalkan Luwu Utara dengan beragam kisah tentang bagaimana perjuangan mereka yang hidup di pedalaman Sulawesi, tentang indahnya tanah Luwu Utara dan potensi yang dimiliki untuk satu tujuan, agar cerita ini masih tetap ada dan bukan saja menjadi kenangan dalam mimpi generasi selanjutnya.